Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini, di waktu yang disaksikan oleh para malaikat ini, hanya dengan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita mendapatkan nikmat agung untuk bangun mengawali hari ini dengan ketaatan. Tidak semua orang diberikan anugerah yang agung ini. Dan kaidah sebagai seorang muslim, para jemaah sekalian, jika anugerah itu masih berkutat di urusan dunia, itu anugerah yang kecil. Tapi jika anugerah itu sudah berkaitan dengan akhirat kita, maka itu adalah anugerah yang besar. Ana ulangi, anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, itu jika masih berkutat di dunia, hanya untuk kenikmatan dunia, hanya bisa kita rasakan selama hidup di dunia. Begitu kita meninggal dunia, terus sudah lepas, sudah hilang anugerah itu, maka itu adalah anugerah tapi statusnya rendah, statusnya kecil. Tapi jika anugerah itu kita rasakan di dunia dan akan tetap kita rasakan tatkala nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita rasakan nikmatnya tatkala kita sudah di alam barzah, kita rasakan anugerahnya tatkala kita masuk ke alam akhirat, maka itu adalah anugerah yang besar, anugerah yang tiada bandingannya. Bagaimana mungkin mau dibandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita di waktu ini untuk kemudian kita awali hari ini dengan salat witir, lanjut salat subuh, kita lanjutkan dengan bareng-bareng mempelajari ajaran agama kita yang mulia, maka hendaknya kita rasakan nikmat yang agung ini. Meskipun toh sebagian nikmat dunia terkadang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita membaca risalah Al-Arba'un Al-Usariyah, 40 hadis seputar masalah keluarga muslim. Hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat, sahabat ini sahabat muhajirin, sahabat yang aslinya dari kota Mekah. Beliau itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau mengatakan, Inni tazawwajtul mar'ata minal ansar. Beliau itu mengatakan, ya Rasulullah, aku telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan sahabat Ansar, dari penduduk kota Madinah. Jadi ceritanya
Ini ada sahabat dari kota Mekah, kaum muhajirin yang meninggalkan negeri Mekah, meninggalkan dunianya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, menuju ke negeri Yathrib yang nantinya menjadi kota Madinah, untuk mempertahankan akidah dan agamanya. Akhirnya jadilah dia salah satu di antara penduduk kota Madinah, tapi bukan penduduk asli, pendatang. Lah, karena interaksi dengan masyarakat kota Madinah, akhirnya beliau itu nikah dengan salah satu wanita yang berasal dari asli penduduk kota Madinah. Inni tazawwajtu imra'atan minal ansar. Aku menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Faqala lahu an-nabiyyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal nazarta ilaiha?" Loh, kamu orang Mekah nikah dengan wanita Madinah, sudah lihat toh? Kamu sudah lihat calon istrimu toh? Kamu sebelum nikah kamu sudah lihat istri kamu toh? Gitu. Fa inna fi uyunil ansari syai'a, karena mata wanita Ansar itu ada bedanya, ada sesuatunya. Maksudnya itu, kan daerah itu mempengaruhi fisik. Jadi kalau kita ngomong Papua, ya berarti wonge koyok ngono. Nek kita ngomong Jawa, ya berarti orangnya kayak kita. Nek kita ngomong Cina, berarti orangnya kayak begitu. Gitu loh kira-kira. Jadi kira-kira ini orang Jawa pindah ke Papua, terus nikah sama salah satu akhwat Papua. Terus lapor ning Ustadz, aku nikah sama wanita Papua. Lu. Wis weruh to calon bojomu, gitu kira-kira semacam itu. Rasulullah itu mengatakan, "Lah kamu sudah lihat tau ini istrimu itu." Kenapa? Ada beda fisik antara fisik asli penduduk Mekah dengan fisik asli penduduk Madinah. Lah, perbedaan yang paling mencolok itu pada mata. Model matanya itu beda. Kata para ulama, mata penduduk Mekah itu rata-rata besar, rata-rata lebar. Sedangkan mata penduduk Madinah itu rata-rata sipit. Begitu kata para ulama. Makanya Rasulullah mengatakan, fa inna fi uyunil ansari syai'a. Mata wanita-wanita Ansar itu ada bedanya loh dengan kita wanita-wanita yang asli dari kota Mekah. Qala, sahabat ini mengatakan, qad nadartu ilaiha, aku telah melihatnya ya Rasulullah. Qal, ala kam tazawwajtaha. Lah, kamu tatkala nikah itu kamu beri mahar berapa? Maharnya berapa yang disepakati? Qal, beliau mengatakan, ala arba'i awaq. Saya beri mahar 4 uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham. Berarti 4 uqiyah itu berapa? 4 uqiyah 4 uqiyah itu 4 kali 40 berapa itu? 160. 100 160 gitu ya. 100 660. Nah, taib 160 dirham. 100 60 dirham. Nah, faqala lahu an-nabiyyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ala arba'i awaq, 40 apa itu 4 uqiyah, ka'annama tanhitunal fiddata min urudi hadzal jabal. Kayak sampeyan itu ngeruk perak, ngeruk uang dari bawah gunung ini aja. Ma indana ma nu'tik. Kami tidak memiliki harta segitu yang bisa kami berikan kepadamu. Walakin asa an nab'atsaka fi ba'tsin nusibu minhu. Tapi barangkali kami nanti kirim kamu untuk sebuah agresi militer yang dengannya kamu bisa mendapatkan harta ghanimah. Faba'atsa ba'tsan ila Bani Abbas. Setelah itu Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk proses untuk agresi militer. Faba'atsa dzalika ar-rajula fihim. Rasulullah ngirim orang itu bersama pasukan tersebut. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ana sedikit ulang ceritanya tadi, ada seorang sahabat Muhajirin nikah dengan sahabat Ansar. Lah, pernikahan
di negeri Arab dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sing bandani akeh itu gak walimahani. Yang membuat biaya besar itu pada mahar, yani pada maharnya. Maka banyak di antara orang dahulu kalau ingin nikah dan gak punya harta dan kepingin minta bantuan, maka minta bantuan ke negara, ke Baitul Mal. Jadi ke Baitul Mal. Kalau sampai sekarang negeri-negeri Timur Tengah itu, yani departemen sosialnya, kementerian sosialnya itu salah satu yang diurusi itu adalah masalah biaya pernikahan. Karena memang biaya pernikahan di negeri mereka itu besar. Di Saudi sekarang itu rata-rata mahar itu 70 sampai 80. 70.000 sampai 80.000 rial maksudnya. Pinten, Pak? 70 sekarang real berapa? 4.000 dah, 4.000 lebih dikit. 4.000 aja lah. 7 kali 4 28. Berarti 70.000 kali 4.000 280 juta. Benar tuh? Gitu. Hah? 280 juta. Nah ini wong Lamongan mahar 280 juta. Iya, gak usah nikah ae. Ini gak usah nikah ae. Jadi itu standar tengah nggih. Itu mboten wanita yang kaya, mboten orang yang miskin, standar rata-rata masyarakat lah. Kalau daerah sini rata-rata mahar niku pinten? 1 juta. Nggih, Pak nggih. Ini 1 juta. 1 juta di Bang Dino kalau 280 juta. Lumayan. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang-orang yang mau nikah tapi gak mampu, itu minta bantuannya ke negara, ke Baitul Mal. Dan memang Baitul Mal itu, negara itu lewat Kementerian Sosial. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu ya lewat Baitul Mal, itu memberikan bantuan untuk biaya pernikahan. Karena kalau orang itu nggak bisa nikah, orang itu banyak yang jomblo, itu kan masalah dalam kehidupan sosial, ketatanegaraan, kemasyarakatan. Nah, orang ini lapor menghadap sama Rasulullah SAW, karena Rasulullah ini kan dua sisi, mempunyai dua posisi. Yang pertama, beliau itu seorang nabi. Beliau itu seorang nabi, beliau itu seorang rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau itu seorang kepala negara yang mengendalikan semua urusan pemerintahan. Baitul Mal ya di tangan beliau, militer ya di tangan beliau, urusan pemerintahan di tangan beliau. Maka sahabat ini lapor kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya nikah lah, biasanya kalau menyampaikan semacam itu ada bantuan dari negara. Kira-kira gitulah cerita dari nyeni hadis ini. Pertama kali Rasulullah itu tanya, ini nikah sama siapa? Kan ini sahabat Muhajirin. Maka beliau mengatakan nikah dengan salah satu sahabat Ansor. Lalu beliau ada dialog yang semacam tadi. Ditanya selanjutnya, lah maharnya berapa mas? Gitu. 4 uqiyah. 4 uqiyah itu kira-kira berapa ya Hon? Ini uang di zaman Rasulullah itu ada 2. Ada dinar, ada dirham. Jadi uang di zaman itu wujudnya enggak kertas, tapi uang di zaman itu wujudnya adalah emas itu dibentuk pipih bulat, jadi logam begitu. Jadi uang logam. Kalau dari emas itu namanya dinar. Kalau dari perak itu namanya dirham. Jadi nilai uang itu karena nilai barang. Bukan kayak zaman sekarang. Nilai uang itu nilai pemerintahan. Nek pemerintahan ini pas kuat, uangnya jadi kuat. Nek pemerintahan ini pas lemah, itu uang menjadi lemah. Tapi wujudnya sama. Yuk kertas itu. Yuk kertas itu nih harga kertasnya kan gak payu. Harga kertasnya gara-gara ditulisi 100.000 ono setempele ada romer resine, jadi mempunyai nilai. Tapi uang pada zaman dahulu itu memang emas asli, perak asli, emas asli. Uang yang dari emas asli itu namanya dinar. Lah emas yang dari perak asli itu namanya dirham. Lah standarnya emas sama dinar sama dirham itu 1 dinar sebanding dengan 10 atau 12. Sebagian ulama mengatakan 10 dinar, 10 dirham. Sebagian ulama mengatakan 12 dirham. Jadi misalkan ya, ini barang harganya 2 dinar. Bayari bisa pakai
2 keping dinar, bisa pakai 20 keping dirham. Bisa pakai 1 keping dinar, 2 keping, kok 2 keping, 10 keping ini dirham. Begitulah kira-kira. Ya koyok barang ini regane 100.000, 100.000, bisa pakai 1 lembar tapi 100 ribuan, bisa 2 lembar tapi 50 ribuan, bisa banyak lembar, sewuan, 2.000-an gitu kan, bisa banyak lembar tapi nilainya sama. Lembarnya beda tapi nilainya itu sama lah. Beliau mengatakan saya kasih mahar 4 uqiyah. 4 uqiyah itu saya katakan tadi 41 uqiyah itu 40 dirham. 4 uqiyah berarti 160 dirham. 160 dirham. 160 dirham. Lah, kita jadikan dinar aja biar ngitungnya gampang. 160 dirham dibagi 12. Karena pendapat jumhur para ulama 1 dinar itu sebanding dengan 12. 160 dibagi 12 pinten? HP-ku kari nih mobil. Ini pinten, Pak? Pinten? Yang bawah HP. Berapa? 12. 13. Hah? Kok 1,2? 160 dibagi 12 ya. 13 ya. 13 dinar. Tape. 13 dinar. 1 dinar yani 1 dinar sama dengan yani 13 ya. 1 dinar sama dengan 4/4. Berapa itu? 4/4 gram emas murni. Hitung Pak, aku lali enggak HP. 13 ini kali 4/4 pinten Pak? 55 gram 55 gram emas murni kali sekarang berapa 1 gram? 2 juta nggak tahu tuku emas jenengan koyo ya. Berapa sekarang? Kok sama sing dodolan Mas? 2.700.000. Pinten Pak? 55 kali 2.700.000 pinten? Pinten Pak? Pinten cepet. Berapa? 148 juta. Oke ya? 148 juta. Ini Rasulullah SAW mikirnya itu iki wong gak duwe, orang gak punya, ngasih mahar koyo mahal men, sudah gitu minta ini dibantu lagi sama Baitul Mal. Akhir Rasulullah SAW niku ngomong, lah mas koyo sampai ini ngeruk duit tuh ke gunung ae ngono ya. Yani ka'annama tanhitunal fiddah min urudhi hadzal jabal. Koyo sampean iso ngeruk duit dari gunung aja. Nek sampean itu enggak punya, ya sudah saisoe. Tapi kalau kemudian punya, ya sudah pakai mahar yang standar. Tapi kalau emang enggak punya, maksakan maharnya banyak. Itu ya repot, Mas. Lah kalau Baitul Mal harus bantu sampean segitu, gak mampu. Ya sudah gini aja wis. Gini aja. Nanti kalau ada perang, ada jihad. Jihad itu kan konsekuensinya ada ghanimah. Dan harta ghanimah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu semua harta milik orang kafir yang ditinggalkan di medan juang, di medan peperangan itu menjadi milik kaum muslimin. Itu dibagi ini 5. 4/5-nya milik mujahidin, milik yang perang. 1/5-nya milik Baitul Mal. Ya. Jadi 4/5-nya milik mujahidin. Itu dibagi pasukan yang melok perang. Ini pasukan yang melok perang. Sini aja lah. Nanti kalau ada perang, kamu tak ikut perang agar mendapatkan harta ghanimah. Digunakan untuk bayar apa? Bayar mahar. Digunakan untuk bayar maharmu. Itu cerita dari ini hadis yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hal yang mulia. Yang pertama, disyariatkan nazar
kepada calon istri sebelum pernikahan bagi yang belum tahu calon istrinya. Jadi ini itu sahabat Muhajirin orang Mekah nikah dengan wanita Ansor. Orang yang nikah itu kan modelnya macam-macam. Ada yang memang sudah kenal dari kecil, tonggoan, kawi cilik, konco akrab, gede-gede nikah, jadi gede-gede nikah, atau nikah dengan kerabat dekat, nikah dengan mindoan, nikah dengan sepupu. Itu kan dari kecil sudah lihat, dari kecil sudah kenal, dari kecil sudah ketahui. Ya nggak usah nazar apa nih, wong dari kenal sudah lihat toh. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, nikah karena dijodohkan. Jadi konco karo konco nyambung. Yani atau keluarga dengan keluarga nyambung. Yang mau nikah ini, yang laki-laki belum pernah tahu calon istrinya, yang istri juga belum pernah tahu calon suaminya. Nah, dalam kondisi semacam itu, maka ada satu prosesi pernikahan sebelum akad nikah dilangsungkan, sebelum nikah dijalankan, maka hendaknya calon suami mengetahui dulu bentuk fisik wajah dari calon istrinya. Istri juga begitu, mengetahui fisik dan wajah dari calon suaminya. Kenapa? Agama kita itu agama fitrah. Agama kita itu agama fitrah. Salah satu di antara fitrahnya manusia itu adalah menikah dengan seorang suami atau istri yang dia sreg dengannya, yang dia itu kira-kira siap untuk bangun hidup rumah tangga dengan dia. Karena pernikahan itu yang paling utama memang akhlak, kepribadian, agamanya itu yang paling utama. Tapi tampilan fisik itu juga menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan. Jangan sampai kemudian bernikah terus gak siap bangun rumah tangga karena standarnya jauh di bawah yang dia bayangkan. Misalkan ya Wan, dia itu siap kok nikah dengan wanita, pokoknya nilai ini ya swidak 5 itu siap lah, gak usah 90 gitu ya, swidak 5 itu siap. Jadi pokoknya nggak enak masanya swidak 5 lah, 65 gitu dia itu siap untuk nikah. Lah begitu nikah gak nazor-nazoran, gak lihat, dikenalkan oleh keluarga, pokoknya nyani nak paman iki duwe konco. Lah koncoe paman itu duwe konco ngono. Lah koncoe itu punya anak perempuan. Anak perempuan ini anak solihana, nikah sama kamu nggih? Nggih paman, kula manut, misalkan gitu. Sampai akad nikah belum tahu istrinya itu kayak apa. Lah kalau cocok dengan standar dia, alhamdulillah. Kalau di atas standar dia, sujud syukur. Ngono ya. Nek di bawah standar dia dikit, wis lah ra apa-apa diterima. Tapi nek jauh di bawah standar dia, pingsan loh. Bisa jadi pingsan loh itu. Jadi dia itu gambarkannya 65. Nah, ternyata dapatnya 16. Lah kayak pingsan ya. Geblak langsung. Mbon apa kok so 16? Makanya karena agama kita itu fitrah, agama kita itu nggak pernah mensyariatkan sesuatu yang jauh dari yang diinginkan oleh manusia, maka ada satu syariat namanya nazar. Memang standar utamanya agama, tapi fisik juga salah satu yang perlu dipertimbangkan. Hanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara kaidah nazar itu pertama, standarnya jangan tinggi-tinggi. Nek semakin tinggi standar Anda, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, tambah sulit ndolek bojo. Yo boyok ngocor dhisik sampean itu. Nilainya jenengan ku piro? Nek jenengan ku nilainya swidak ya ndolek-ndolek sing 55, ndolek-ndolek sing swidak 1 gitu sing cocok-cocok lah. Yani, nek nilainya jenengan yang laki-laki lo ini itu swidak 1, ndoleke sing 91, yo akhwate sing ra gelem. Yani, kenapa? Ya karena akhwat itu juga cari yang sepadan dengan dirinya. Maka dalam pernikahan itu ada satu istilah namanya kufu. Kufu itu sepadan. Yani, nikah yang paling baik itu yang sepadan status
sepadan agamanya otomatis, sepadan status sosialnya, sepadan apa? Sepadan secara fisik dan yang lainnya. Itu yang paling bagus. Meskipun kalau nggak begitu juga nggak apa-apa. Tapi yang paling inti di sini adalah nazar, gitu ya. Ini syariat untuk nazar nyiliter tersebut. Bahkan Rasulullah SAW, kenapa para jamaah yang dimulakan sholat? Di sini Rasulullah SAW membicarakan satu masalah. Contoh para jamaah sekalian. Bagi orang Afrika yang memang dia itu hidup dari kecil itu di negeri Afrika yang kulit hitam, gitu ya. Lihat ibu hitam, lihat bibi hitam, lihat mbak hitam, lihat tonggoe hitam, otomatis tahu wong negeri kulit hitam, gitu ya. Maka dia melihat wanita yang hitam gitu itu sudah cantik, gitu. Sudah cantik, sudah apa begitu. Ini dan selera orang itu kan beda-beda. Bisa jadi loh orang laki-laki itu melihat wanita kulit putih itu malah nggak senang. Karena perbedaan adat. Biasanya dari kecil dia lihatnya wanitanya semacam itu. Lah, begitu ada perbedaan begitu ada perbedaan fisik, perbedaan kulit, perbedaan ini, perbedaan itu bisa jadi malah nggak seneng. Maka Rasulullah SAW memperhatikan, kamu itu orang Mekah. Selama kamu tinggal di Mekah, kamu lihat ibumu, lihat bibimu, lihat mbakmu, lihat adikmu, lihat tonggomu. Wanita Mekah itu bentuknya kayak ngono. Begitu kamu sekarang nikah dengan wanita Madinah, itu ada perbedaan fisik, terutama matanya. Sudah lihat toh, nanti malah nggak seneng terus pegatan. Itu kan malah nggak pas, gitu ya. Maka ada satu syariat namanya nazar, melihat. Jadi melihat itu yang pertama, jangan tinggi-tinggi. Jadi jangan tinggi-tinggi. Yang kedua, nazar itu jadikan tahapan paling akhir. Yani wis cocok, yani wis cocok yang lain sudah hampir 90-95%, tinggal memastikan fisiknya. Jangan fisik itu dijadikan standar awal. Engkau jenengan jadi tukang nazar. Ini nazar gak dadi. Engkau dikenal di kalangan ibu-ibu, mbak-mbak, ikhwan tukang nazar. Malah gak pas. Jadikan nazar itu tahapan yang paling terakhir setelah semuanya itu ini cocok dan semuanya itu bisa untuk melanjutkan pada prosesi pernikahan. Yang kedua, hadis ini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan atau diwajibkan adanya mahar dalam pernikahan. Mahar itu sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Yani sebagai pernikahan tersebut. Jadi nazar mahar itu sesuatu yang wajib diberikan oleh sang suami kepada istrinya. Meskipun sang istri rela nikah tanpa mahar, maka mahar tetap gak sah. Maka nikah tetap gak sah kalau gak pakai mahar. Jadi mahar ini wajib untuk diberikan oleh suami kepada istrinya, kepada istri dan keluarganya. Nah, mahar itu tidak ada batas minimal, sebagaimana tidak ada batas maksimal. Batas maksimalnya terserah. Kalau kemudian sang laki-laki itu dianugerahi oleh Allah kekayaan, kaya raya, lalu maharnya itu 100 miliar misalkan, atau lebih daripada itu, maka terserah dia. Karena memang itu yang dia mampu. Sebagaimana mahar itu juga tidak ada batas minimal. Mahar itu tidak ada batas minimal. Batas minimalnya itu adalah ma yutaqawwam bihi wa yuntafa bih. Jadi batas minimalnya itu ma yutaqawwam wa yuntafa. Selagi masih ada nilai harganya. Selagi masih ada nilai harganya, maka sah. Selagi masih ada nilai manfaat yang mu'tabarah, maka itu sah. Jadi mahar itu ada dua, ada barang, ada jasa. Mahar itu ada dua, ada barang, bisa jasa. Nek barang, kalau barang itu masih bernilai harga. Contoh, ada
bapak-bapak punya anak perempuan. Ada bapak-bapak punya anak perempuan. Kemudian anaknya sudah mau nikah, bapak-bapaknya ini Masya Allah semangat cari calon mantu untuk putrinya. Akhirnya dia membidik seorang ikhwan yang Masya Allah, wongi wis ganteng, bocah soleh, orangnya pinter, secara status keluarga pun baik gitu ya. Kemudian dia ngelamar, ditolak alhamdulillah, diterima alhamdulillah gitu dah. Ini akhirnya dia itu melamar. Singkat cerita, akhirnya ikhwan itu setuju untuk menikahi putri bapak tersebut. Masya Allah, bapak seweneng, putri ini juga seweneng tatkala dapat mantu sekelas itu. Ini sekelas itu. Lalu pada waktu kesepakatan ya, pada waktu temu sebelum pernikahan itu loh, apa jenenge? Pertemuan sebelum pernikahan, rembukan itu harinya kapan, waktunya di mana, waktunya kapan, tempatnya di mana dan macam-macam itu. Salah satu yang didiskusikan, Pak, sepuntene adik minta mahar apa ya? Adik minta mahar apa? Ini sang suami, adik minta mahar apa? Jadi kemudian bapaknya itu ngomongnya begini, wis nak, jadi sampeyan mau jadi mantuku itu wis bapak seneng, jadi putriku juga seneng, wis to nak, mahar sembarang, kulit gedang sak suwek, kertas sak suwek nggih monggo. Iku pribasane wong Jawa ngono ya. Lah ternyata sang laki-laki ini ikhwan ini mazhabnya zahiri. Ini zahiri itu apa anane? Ini bener pada waktu nikah itu nggawa kulit gedang. Ini. Kulit gedang ini kan biasanya buka itu kan 3 kali 4 kali toh. Niku bukaan sekali di bawah. Pada waktu ditanya sama Pak Naib, "Nak, maharnya apa, Nak?" Mau ditulis, "Nyuwune Bapak kulit gedang, Mbak." Ini Bapak itu kulit gedang. Nggih ta, Pak? Nggih, kula nyuwune kulit gedang. Sah napa mboten? Sing bapak-bapak ngomongin sah. Sah apa tidak? Ini kesepakatan ini Pak, kesepakatan antara suami dengan calon istrinya, kan belum nikah ya calon istrinya. Sah apa mboten? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Ini barang, kulit gedang kan barang yang la yutaqawwam, tidak ada nilai harganya. Ayo, sopo sing mau tuku kulit gedang sak keranjang, sak ono hargane. Dia makan kambing atau sapi, kulit gedang 1 lembar loh. Itu 1000 gak payu, 100 gak payu. Tapi meskipun murah, tapi masih ada nilai harganya, itu masih sah. Mahare nopo Pak? Ngono. Wis to nak sembarang, permen siji yo monggo. Permen siji apa-apa. Bener. Jadi ikhwannya itu zahiri banget gitu ya. Akhirnya pada waktu nikahan itu membawa mahar permen opo lah ngono, gak nyebut merek ya gini masjid. Nyem permen opo gitu. 1. Hargane 500 rupiah. Ya, harganya itu 500 rupiah. Kan sekarang permen itu 1.200 toh, rata-rata 500 yani rupiah. Sah. Kenapa? Yani masih ada nilai harganya. Ma yutaqawwam, masih ada nilai harganya. Tapi ojo ngono Pak. Yani mahar yang paling bagus itu mahar mithal dan taisir. Jadi mahar yang paling bagus itu terpenuhi dua standar. Mahar mithli itu standar masyarakat semacam apa dan itu ringan. Jadi standar mahar yang paling bagus itu ngikuti uruf yang berkembang di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu dianggap ringan, enggak membebani. Contoh, kan ini apa ya? Standar masyarakat negeri kita kalau mahar berapa? Saya katakan tadi 1 juta. Ya wis lah 1 juta. 1 juta ini kok ringan apa betul? Mau nikah lagi? Ya wis ringan lah insyaallah. Nek rodok ringan lagi 500.000 misalkan gitu. Atau seperangkat alat sholat. Perangkat alat sholat mahal ya. Atau yang semisalnya lah, yang semisalnya. Jadi mahar itu tidak ada standar maksimal, bebas. Tidak ada standar minimal. Standar minimalnya patokannya tadi
1.000, 2.000, 5.000, 10.000 nggak ada. Yang jadi patokan itu mayutakawam, yang masih ada nilai harga. Semurah apapun pokoknya dik dol sek payu, maka itu masih bisa dipakai mahar. Tapi mahar yang paling bagus itu terpenuhi dua standar tadi, misli sama ini taisir. Jadi standar mahar, standar masyarakat plus memudahkan di dalam prosesi ini pernikahan. Dan itu per negara beda. Kalau di negeri Timur Tengah misalkan kok akhwat itu minta mahar 30.000 real, itu murah banget. Meskipun di negeri kita ya tetap mahal, tapi sudah sangat murah nyanyi banget. Di negeri Jawa misalkan standar kita atau di negeri ini misalkan 1 juta misal. Tapi kalau di Kalimantan kan beda tuh Pak. Di Kalimantan mahar berapa? Siapa yang dari Kalimantan aslinya? 25 seingat saya. 25 juta. Itu mahar standar. Lah kemudian mahar minta 20, itu murah, wis nyanyi bagus gitu. Meskipun kalau dibanding Jawa 20 itu mahal. Karena per daerah itu beda-beda antara satu daerah dengan daerah yang dengan nyanyi daerah yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Murah dan tidak menjadi mahar yang paling bagus itu kan memudahkan, ya memudahkan. Maka dari sini para jamaah sekalian, bagi wanita, bagi istri, lihatlah standar ekonomi calon suaminya, sehingga tatkala minta mahar itu minta mahar yang kira-kira suaminya itu gampang mudah untuk membayar. Begitu juga dengan sang suami, kalau mau nikah ya jangan terlalu memaksakan diri. Manusia yang paling bagus itu wong sing ngerti dedek pangkati. Nek dia itu memang kurus kayak saya, ya pakaiannya kecil gitu, pantes sih. Nek wong itu gendut, gemuk, ya pantes sih pakaiannya lebar. Kalau orang itu gede, pakaiannya kecil kayak saya, suwek, Pak. Tapi kalau orangnya itu kecil kayak saya, pakaiannya gede, kedodoran. Nek jenengan itu banyak, ya ngendoke yang besar. Nek jenengan itu apa? Puyuh ngendoke yang kecil gitu. Nek jenengan itu memang kaya, monggo lah memberikan mahar semampunya, Ferrari, mopo gitu. Tapi nek jenengan itu ya sederhana hidupnya, ya sudahlah, mahar sajadah, apa seperangkat alat sholat gitu ya. Jadi saling memudahkan antara antara keduanya. Mahar ini tuh gak mahal loh Pak. 4 uqiyah itu gak mahal. Tapi karena Rasulullah ngerti ini sahabat gak punya, kok memaksakan diri. Standar mahar di zaman Rasulullah itu 12,5 uqiyah. Ini cuma 4 loh ini. Jadi hadis ini cuma 4. Standar mahar di zaman Rasulullah SAW itu orang kaya mboten, orang miskin mboten, orang ekonomi tengah lah. Rata-rata masyarakat kan ekonomi tengah. Jenengan kaya toh Pak? Koyek kok enggak? Masuk dalam daftar orang kaya koyek kok enggak? Masuk dalam daftar orang fakir miskin koyek enggak? Tengah-tengah. Rata-rata orang itu di posisi tengah. Rata-rata orang itu di posisi tengah. Lah, standar tengahnya orang Arab di zaman itu mahar itu 12,5 uqiyah. 12 ini setengah uqiyah. Di kitab-kitab fikih para ulama itu mengatakan, hendaknya kalau minta mahar itu yang sederhana. Tirulah maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tatkala ngasih mahar kepada istri-istrinya rata-rata 12,5 uqiyah. Itu yang ada di kitab-kitab fikih, yang ada di kitab-kitab hadis. Ini cuma 4. Kenapa Rasulullah kok mempermasalahkan? Karena beliau memaksakan diri. 4 itu sudah memaksakan diri. Makanya kemudian standar yang paling bagus itu masing-masing melihat pada kondisi ini yang ada. Kenapa? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup itu yang paling bagus sesuai dengan aturan agama kita itu hidup mengikuti kebutuhan, mboten mengikuti keinginan. Kenapa? Allah itu jamin kebutuhan kita dan tidak pernah jamin keinginan kita.
Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi, mau manusia mau binatang, illa 'alallahi rizquha, kecuali rizki ini sudah dijatah oleh Allah. Rizki yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan hidupnya sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya kebutuhan hidup itu makhluk per makhluk itu beda. Teri itu mangan, mujair itu mangan, paus biru juga makan, gitu. Nah, kebutuhan teri itu manganin apa? Aku gak ngerti, Pak. Pokoknya makan lah. Teri mangan mboten? Ya mangan teri. Mujair bandeng juga makan. Kebutuhan bandeng menurut prediksi saya lebih banyak daripada teri. Ini bener tak? Ya bener lah kira-kira. Ini paus juga makan. Kebutuhan paus itu jauh lebih besar dibandingkan dengan mujair, dengan bandeng. Tapi Allah ngasih makhluk jatahnya masing-masing. Karena teri itu hidup mengikuti kebutuhan, mujair hidup mengikuti kebutuhan, paus hidup mengikuti kebutuhan. Semuanya diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana belum pernah dengar kok ada mujair masuk rumah sakit karena kurang gizi gitu. Ini. Karena jatah rezekinya dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia lakukan mujair kan hanya gerak-gerak jalan-jalan, cari makanan, pagi-pagi kelaparan, sore-sore ini kenyang, sudah begitu hidupnya binatang. Lihat ayam, Mbak. Ayam itu kan hidup mengikuti kebutuhan. Isu-isu keluar dari kandang, eker-eker, cucuk-cucuk. Ini sore-sore pulang warak, gitu sudah selesai masalah. Yang jadi masalah kita itu adalah pertama hidup mengikuti keinginan, yang kedua tamak. Yang jadi masalah kebanyakan manusia itu adalah hidup mengikuti keinginan, sehingga akhirnya ngerasa kurang terus. Mau memang keinginan nggak pernah tercapai. Yang kedua tamak. Gak pernah mau qanaah dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya terjadilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Lau tawakkaltum 'alallahi tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair." Seandainya kalian itu mau bertawakal kepada Allah, benar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan ngasih rezeki kepada kalian kayak Allah ngasih rezeki kepada seekor burung, sekawanan burung. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan ghudu. Itu waktu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Isu-isu gitu pagi-pagi sebelum terbit matahari, burung itu sudah keluar dari sangkarnya. Kondisinya khimasan. Khimas itu apa ya? Kalau lapar itu bahasa Arabnya ja'i, jia gitu. Ja'i itu pagi ini lapar toh, sebentar lagi sarapan insyaallah. Bar sarapan kenyang, zuhur lapar lagi. Lah kalau pagi sarapan, zuhur lapar, siang makan, sore lapar, itu namanya ja'i, ju'. Tapi ini khimas itu rong dino gak mangan. Ini. Yuk lapar itu pol-polan. Bahasanya Rasulullah itu dalam hadis tadi itu taghdu khimason. Pagi-pagi itu lapar banget. Keluar cari rezeki lah. Yani cari makanan. Wataruh rawah itu waktu dari asar sampai maghrib. Sore-sore itu bitonan. Kenyang itu bahasa Arabnya syaba'an. Itu kenyang. Barmangan kenyang. Lah kalau biton itu kenyang pol. Jadi
Wis mangan pas walimahan, prasmanan, semua makanan enak. Ngono lho. Kene mangan ini, mangan ini, mangan ini, mangan ini. Eman-eman toh gratis ya, mumpung gratis ngono ya. Semua dimakan. Keluar dari walimahan itu Masya Allah. Itu namanya biton. Kenyang pol, kenyang pol. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kalau kita itu hidup dalam masalah ngatur kehidupan itu ngikuti aturan syariat. Ngikuti aturan syariat. Yang pertama apa tadi? Hidup mengikuti kebutuhan. Lalu orang itu menyandarkan hidupnya itu dengan qanaah. Hidup itu selesai masalah. Hidup itu selesai masalah. Ngikuti standar hidup lah, kebutuhan bukan keinginan. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang bisa mencapai semua keinginannya. Tapi semua orang dijanjikan oleh Allah terpenuhi kebutuhan. Tewan, makan itu mana yang kebutuhan, mana yang keinginan? Makan. Mana yang kebutuhan, Mak? Kebutuhan itu ono sego, ono lauk ala kadarnya, ada air. Itu kebutuhan. Tadi wis bahas segoe merek opo, lauke opo, mangan di mana, terus sayure model opo, penyajiannya bagaimana, itu sudah keinginan. Itu sudah keinginan. Jadi kalau orang itu ngikuti kebutuhan, selesai masalah itu hidup. Dambil qanaah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahar yang paling bagus itu mahar yang begitu. Orang itu minta mahar, ngasih mahar sesuai dengan kondisi yang ada pada dirinya. Jangan paksakan hidup. Jangan paksakan hidup. Dalam pernikahan itu kalau memang kita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kurang mampu secara ekonomi, ya sudah, ikuti nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Abdurrahman bin Auf nikah. Rasulullah melihat Abdurrahman bin Auf itu kan nikah. Ini Abdurrahman bin Auf masih miskin loh ya, masih miskin. Beliau itu konglomerat kota Mekah. Begitu hijrah, semua harta ditinggal di kota Mekah tanpa sisa. Pergi kota Madinah, enggak bawa satu peser pun harta, hanya pakaian yang menempel di tubuhnya. Begitu nyampe di kota Madinah, baru beberapa waktu di kota Madinah udah nikah. Nih, udah nikah. Pada waktu udah nikah, Rasulullah tanya, "Lah, maharnya apa, Mas? Kok durung-durung wis nikah? Maharnya apa?" gitu. "Maharnya emas seberat biji korma ya Rasulullah." Bagi orang Arab, mahar emas seberat biji korma itu wong miskin sangat amat miskin. Pol pokoknya. Ini kira-kira masak gram, biji korma, biji loh, bukan buah. Biji ini yang tengah itu loh. Itu kalau kering, itu kalau ditimbang berapa gram? 2? 1? Anggaplah 1. Itu baginya Rasulullah. Wong durung duwe apa-apa kok nikah. Itu orang sangat miskin pol pada waktu itu, Abdurrahman bin Auf. Akhirnya beliau mengatakan, ya wis, kalau kamu nikah tetap buat walimah, aulim walau bisyatin, buat walimah meskipun cuma beleh mbek 1. Loh, wis mewah Ustaz, mewah bagi wong Lamongan. Bagi wong Mekah, bagi orang Madinah, walimah beleh mbek 1 itu bahasa kita yo. Wis pok buat walimah meskipun beleh-beleh bandeng sitok, kira-kira. Ini yuk ngundang wong 5, ngundang wong 10 itu loh, bandeng siji, ngundang wong 5, ngundang orang 10, hanya itu tok kira-kira. Ini semacam itu. Ngikuti kondisi yang ada. Ngikuti kondisi yang ada. Faedah berikutnya dari hadis yang mulia ini. Faedah berikutnya dari hadis yang mulia ini. Bolehnya mahar itu dibayarkan oleh orang lain. Tidak harus dari harta dia sendiri, tidak harus dari harta dia sendiri. Boleh mahar itu dibayarkan, diberikan oleh orang lain, sebagaimana tadi Rasulullah SAW mau membayarkan mahar tapi kok kaken gitu, akhirnya minta kepada sahabat tadi untuk melakukan satu hal agar mendapatkan uang untuk membayar
maharnya, untuk membayar maharnya. Yang berikutnya, mahar itu bisa cash, bisa utang. Meskipun gak lumrah negeri kita mahar itu utang. Mahar itu bisa cash. Cash itu bahasa Arabnya halan, kontan gitu. Makanya kalau pernikahan itu kan rata-rata angkah tuka wazawwaj tuka binti. Yani namanya ini dengan kamu bimahari, dengan mahar sekian halan gitu ya, kontan. Kenapa? Ini gak kontan kan gak pantas tuh negeri kita itu. Tapi ini di negeri Timur Tengah, uang nikah terus mahari kontan itu jarang. Roto-roto utang. Kenapa? Dan jangan bayangkan 80.000 real. Berapa tadi? 70.000 real tadi itu 280 juta. Lah, 280 juta. Yang punya uang segitu kalau nggak orang kaya-kaya banget kan yuk. Angel. Makanya roto-roto nikah di negeri mereka itu maharnya utang. Dan itu boleh. Dan itu boleh. Sahabat ini itu udah nikah, tapi maharnya belum lunas. Jadi belumnya belum lunas dan beliau mau dibantu oleh Rasulullah ini sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau jenengan mau coba nggak apa-apa lah. Ini akad nikah maharnya ini utang. Ini. Saya pernah lihat satu akad nikah. Seorang ustadz kondang level nasional, anak nggak nyebut namanya karena belum izin. Jadi beliau itu nikahkan putrinya dengan salah satu mahasiswa, dengan salah satu ikhwan gitu yang status tatkala itu masih mahasiswa. Dinikahkan putrinya, beliau itu dinikahkan dengan beliau lah, rata-rata mahasiswa kan yo. Jadi beliau anak kenal banget dengan manten putranya ini, orang tua ekonominya juga lemah dan beliau masih jadi mahasiswa tatkala itu. Akad nikahnya itu unik. Jadi akhi fulan, saya nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar 5 juta. 2 jutanya kontan, 3 jutanya utang. Anak senyum mengatakan, ya wis rapopo karep-karepmu. Dalam arti itu boleh-boleh aja. Jadi mahar itu boleh apa? Cash, boleh kontan. Pertanyaan lanjutan. Kalau maharnya cash Ustaz, selesai masalah. Nek mahari utang, apa boleh berhubungan suami istri? Cepet mencat cilik. Apa boleh? Ini maharnya utang loh, maharnya utang. Apa boleh? Boleh. Kenapa? Mahar itu tidak mempengaruhi akad. Pokoknya ada maharnya. Semacam gini. Jenengan beli sepeda motor. Cash sepeda motor langsung dibawa pulang, dipakai, ditumpai untuk berkendara, boleh. Benar? Baik. Jenengan beli sepeda motor kredit. Sepeda motor harganya 15 juta. Baru dibayar 1 juta. Masih utang 14 juta. Boleh enggak sepeda motor itu dibawa pulang lalu dipakai untuk kendaraan? Boleh enggak? Boleh. Karena akad sudah terjadi. Sudah terjadi akad jual beli. Sepeda motor statusnya sudah pindah tangan, tapi sekarang jenengan punya utang. Akad nikah sudah terjadi. Begitu angkah tukah dan qabiltu, itu akad nikah sudah terjadi. Maka keduanya sah menjadi suami istri. Hanya suami punya tanggungan utang mahar kepada istrinya. Punya utang mahar jadi kepada istrinya. Terakhir, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan satu masalah dalam masalah hukum niat ya. Mengikutkan niat dunia untuk satu ibadah yang niat aslinya karena Allah itu boleh. Jadi orang itu beribadah, niat awalnya lillah, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, lalu diikutkan sambil gitu ya, sambil ono niat dunianya. Kalau niat dunia itu bukan pokok tapi hanya sambilan, maka sah, boleh-boleh aja. Contoh, jenengan berangkat haji. Haji itu niatnya lillah karena ibadah, tapi sambil ndolek duit, sambil dagang. Mumpung budal kaji, nggawa terasi, nggawa pecel,
nggawa apa meneh. Sing kira-kira di sana gono dan mahal. Yani kalau jenengan kalau keluar dari Masjidil Haram menuju ke arah Ajiat, itu kan banyak toh orang jualan pecel, jualan tahu goreng, tahu goreng, isine papat regane 10 rial. Jadi 10 rial. Jadi mahal di sana. Jenengan dari sini bawa pecel, bawa terasi, bawa apa, budal kaji sampai sana. Sambil haji, sambil jualan. Boleh, Pak? Hah? Boleh, nggak ada masalah. Pulang, yuk nggowo apa? Nggowo macam-macam. Nanti sampai sini dijual. Niat awal haji lillah sambil dagang. Itu boleh-boleh aja. Rasulullah SAW di sini mengajarkan, Mas, nanti nih ada perang. Nih perang itu kan nanti dapat ghanimah toh. Nih menang tapi kan, nih gak mati. Ini dapat ghanimah. dapat ghanimah. Itu nanti kamu ikut ya, ben kamu dapat ghanimah. Kamu dapat ghanimah untuk bayar apa? Maharmu. Jihad itu lillah. Tapi ngikutkan niat yang lain, kalau itu hanya ikut, maka boleh. Yang enggak boleh itu adalah niatnya hanya untuk mendapatkan dunia. Itu yang haram. Adapun kalau sekedar ngikut, ya monggo-monggo aja. Kalau sekedar ngikut kayak taklim lah. Kan ada toh banyak masjid itu yang bertaklim itu koyok pasar kaget. Banyak masjid kan begitu. Kalau di sini kan nggak boleh. Kan kalau di banyak masjid itu kan kadang-kadang setelah taklim itu banyak pasar kaget. Budal taklim untuk mencari ilmu sambil dagangan. Semua ngomong aja. Sambil itu loh yang penting itu. Ojo dijadikan sebagai patokan awalnya. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini kita pelajari ini tentang faedah dari hadis yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabarakah wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.